Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Ikhwan fillah azakumullah. Kita sekarang berada di penghujung Syawal. Artinya tanpa terasa sudah hampir sebulan kita meninggalkan Syahrul Mubarak. Bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Selama Ramadan bihamdillahi ta'ala wa taufiqihi diberi banyak keberkahan ibadah, keberkahan rezeki, berbagai macam kenikmatan yang melimpah. Barakallahu fikum. Sekarang kita memasuki bulan Syawal. Bahkan di penghujung Syawal, menjelang akhir Syawal. Perjuangan seorang muslim yang ingin menggapai kebaikan dunia akhirat, kebahagiaan dunia akhirat, sukses dunia akhirat tentu tidak berhenti pada Ramadan. Berlanjut pada Syawal. Juga tidak berhenti pada Syawal. Terus berlanjut, diteruskan pada bulan-bulan berikutnya. Ramadan usai bukan berarti usai semangat ibadahnya. Ramadan pergi bukan berarti pergi pula kesungguh-sungguhan dalam beramal saleh. Seorang muslim yang muwaffaq akan terus menjaga semangatnya dalam perkara ibadah, semangatnya dia dalam perkara amal saleh. Dikarenakan ibadah dia bukan musiman. Ibadah dia sampai menuju kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan dalam kau beribadah kepada Rabbmu hingga datang al-yaqin kepada engkau, yakni al-maut. Ibadah sampai kita mati nanti. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Selama Ramadan banyak keberkahan duniawi materi yang dirasakan oleh kita semua. Melimpahnya makanan dan minuman. Juga pada umumnya insyaallah ta'ala lebih meningkat terkait dengan masalah perekonomiannya. Itu rezeki Allah termasuk berkahnya Ramadan. Memasuki Syawal, di penghujung Syawal dan di masa-masa pasca Ramadan pun juga demikian. Seseorang yang muslim yang berjuang untuk kebaikan dunia akhiratnya akan berjuang pula untuk menjaga
keberkahan kehidupannya, keberkahan duniawiyahnya, keberkahan usahanya, bukan semata-mata selama Ramadan, namun juga terus sampai akhir hayatnya. Tema kita kali ini ialah, gimana judulnya Evan? Syawal berlalu, rezeki tidak bakal tertukar, gitu ya. Saya lagi mencermati judulnya ini. Syawal telah berlalu, rezeki nggak bakal tertukar. Upaya menjaga keberkahan di saat krisis dunia. Tuh ini. Berarti ketika memasuki Syawal, di ujung Syawal, di bulan berikutnya, perbincangannya sudah mulai bergeser ini. Kalau sebelumnya perbincangannya semuanya barokah, nikmah. Laba, profit, keuntungan, kenikmatan selama Ramadan. Banyak memang Masya Allah barokat dalam Ramadan. Syawal di awal masih menyenangkan. Tadi ziarah sana, ziarah sini, ketemu sana, ketemu sini. Di ujung Syawal mulai berpikir ulang. Menata kembali bagaimana perekonomiannya, bagaimana maisyahnya, bagaimana income-nya, bagaimana kelanjutannya. Di tengah-tengah katanya sedang mengalami krisis dunia. Ini sudah khabar pasti atau perakiraan perekonomian ini? Al-muhim mungkin demikian keadaannya. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Terkait dengan urusan duniawiyah, kita sebagai seorang hamba Allah Jalla wa'ala, terutama seorang muslim, diuji dengan dua hal. Masing-masingnya harus berhasil sebagai sosok yang selamat, sosok yang sukses. Yang pertama diuji dengan kemudahan-kemudahan, kelapangan-kelapangan, kenikmatan-kenikmatan. Dibahasakan barokat, keberkahan-keberkahan. Ingat ini semuanya ujian, imtihanun wa ikhtibarun wa mihnatun minallah Jalla wa'ala. Ini juga merupakan ujian dari Allah Jalla wa'ala. Diuji dengan perekonomian yang berkembang, yang tumbuh, perekonomian yang maju, ya, lancar. Ini ujian. Ujiannya adalah apakah dia syukur ataukah dia kufur. Mensyukuri nikmat Allah Jalla wa'ala, tanda suksesnya seorang hamba. Terjaga keberkahan rezekinya, keberkahan kehidupannya. Dan dikatakan sukses jadi orang yang sa'id, berbahagia, muflih, sukses, berhasil. Akan bertambah insyaallah rezekinya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, pasti sungguh aku tambahkan kepada kalian. Kemarin bicaranya serba nikmat, serba nyaman, serba barokah, juga ujian. Syukur ataukah kufur? Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada semua, termasuk hamba yang syakirin, hamba yang bersyukur. Barakallahu fikum. Yang kedua ialah ujiannya dalam bentuk krisis. Mau dibilang krisis moneter, krisis perekonomian, krisis dunia dalam semua bidang, krisis energi, ini dan segala macamnya, itu semuanya adalah ujian, musibah minallah Jalla wa'ala. Kadang menimpa seseorang, kadang menimpa banyak orang, kadang menimpa sebuah masyarakat, bahkan menimpa sebuah bangsa, bahkan menimpa kebanyakan bangsa-bangsa di dunia ini. Skalanya beragam. Ingat, ini semuanya merupakan musibah dari Allah Jalla wa'ala, ujian dari Allah Jalla wa'ala, bala, mihnah, ikhtibar min Allah Jalla wa'ala. Asabartum am jazi'tum. Kamu sabar atau kamu berkeluh kesah?
Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah, krisis ekonomi, energi, plastik, gitu ya, minyak dan segala macam. Krisis dunia perekonomian bukan kali pertama menimpa dunia ini. Jauh sebelum-sebelumnya sudah menimpa umat yang sebelumnya lagi. Kadang nikmat, kadang musibah, kadang naik, kadang turun, kadang makmur, kadang krisis. Itulah dunia, berputar di atas, di bawah, atas, bawah, makmur, krisis. Dialami oleh semua umat manusia di setiap era, setiap generasi. Bukan kali pertama. Barakallahu fikum. Di dahulu zamannya Rasulullah SAW pernah menimpa yang seperti ini. Ghalatil as'ar. Harga barang melambung meroket tinggi. Ya, ghalatil as'ar. Hadis yang ma'ruf dari Anas bin Malik, sahabat Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan juga yang lainnya. Tinggi harga barang itu. Antum bayangkan zaman itu, zaman yang serba terbatas untuk bangsa Arab kan gitu ya. Kalau dibandingkan dengan zaman sekarang ini, antum masya Allah luar biasa antum. Kala itu di kondisi yang seperti itu, ghalatil as'ar, harga barang sangat tinggi, meroket di zaman itu, meroket ya. Sebagian sahabat mengatakan ya Rasulullah, sa'ir lana, ay haddid lana si'ran muayyanan la yazidu ahad. Ya Rasulullah, tetapkan batas harga untuk kami. Hadd wa sa'ir lana, tetapkan harga barang untuk kami. Ini harga sekian, ini harga sekian, ini harga sekian, ini harga sekian. Supaya enggak ada seorang pun yang memonopoli, yang menambahi harga, yang menaikkan harga, yang memainkan harga. Beliau mengatakan innallaha huwal musa'ir al-qabid al-basit ar-razik. Allah lah zat yang menetapkan harga barang. Allah yang qabid, yang menggenggam. Allah yang basit, yang membentangkan. Allah yang razik, yang ngasih rezeki. Dan jangan sampai aku berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala, aku berharap berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala, dan tidak ada seseorang pun yang menuntut aku dengan sebuah kezaliman, entah pada darahnya atau pada hartanya. Disebut dalam lafaz yang lain, innallaha yarfa wa yakhfad. Allah lah yang menaikkan harga barang, Allah pula yang menurunkan harga barang. Dan aku berharap arju an alqallaha wa laysa li ahadin li madlamatun fi damin aw mal. Dan aku berharap aku berjumpa kepada Allah Jalla wa'ala, tidak ada seseorang pun yang memiliki kezaliman pada aku, menzalimi dia pada darahnya atau pada harta bendanya. Artinya ini hal yang sifatnya qadari, takdirnya Allah Jalla wa'ala. Biasa itu, kadang naik, kadang turun, kadang meroket, kadang turun tajam. Allah Jalla wa'ala yang menaikkan, yang menurunkan. Ada asbab, tapi semuanya syai'un biqadarillah, semua dengan takdir Allah Jalla wa'ala. Tapi jangan lupa, Allah pula yang ngasih rezeki. Ya, al-qabid yang menggenggam, al-basit yang membentangkan, ar-razik yang ngasih rezeki. Ada zaman dahulu, nggak cuma zaman sekarang doang. Ini sekarang krisis dunia dalam bab ini. Dibayangkan kayak mau kiamat. Iya, di zaman dahulu juga mengalami hal yang serupa. Bahkan beberapa kondisi-kondisi yang lebih mencekam daripada sekarang ini. Terutama terkait dengan meroketnya, melambungnya harga-harga barang. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya, Abu Hurairah Al-Asbahani rahimahullah menukil asar dari Abu Hazim Salam bin Dinar Al-A'raj Al-Madani Al-Qadhi. Salam bin Dinar rahimahullah, salah seorang tabi'in
abid, zahid, ahli ibadah, orang yang sangat zuhud, seorang alim besar, qadhi. Barakallahu fikum, qadhi beliau. Aslinya dari Persia, barakallahu fikum. Salam bin Dinar. Ada yang datang kepada beliau, ya Aba Hazim, ama tara atau ama ta'lam anna al-as'ara qad ghalat? Ya Aba Hazim, apa kamu tidak tahu? Apa kamu enggak melihat harga barang meroket? Harga barang meroket, ghali itu mahal semua. As'ar berarti kan nggak cuma satu item ya, banyak itemnya, meroket semuanya. Sekarang yang lagi mahal yang mana nih? Yang lagi mahal apa ini? Ada. Mahal semua ya? Ya insyaallah. Ya antum 2026, antum kalau lahir tahun 80-an ya masih murah. Sekarang udah 2026 ya, akhi. Ya sebagian tinggi. Barakallahu fikum. Gitu ya. Barakallahu fikum. Ya Aba Hazim, ama tara, ama ta'lam anna al-as'ar qad ghalat. Ya Aba Hazim, apa kamu enggak tahu, apa kamu enggak melihat harga barang mahal semua, meroket semuanya ini, tinggi. Dibahasakan krisis dunia sekarang. Beliau mengatakan, wa ma yaghummuka bihi. Wa ma yaghummuka bihi. Gham itu orang gundah gulana, resah gelisah. Apa yang bikin kamu resah gelisah dengan kondisi ini? Kenapa kamu resah? Kenapa kamu gelisah? Kenapa kamu panik? Beliau mengatakan, alladzi razaqana fil rukhas walladzi yarzuquna fil ghala. Yang ngasih rezeki kita dikala rukhsah, harga barang murah semua, dikala semuanya makmur semuanya, Masya Allah, murah kabeh, perekonomian tumbuh kembang makmur sejahtera. Zat yang ngasih rezeki kepada kita di saat-saat itu, dia pula lah yang akan ngasih rezeki pada kita ketika harga barang meroket. Ketika dunia baik-baik saja, dalam kondisi makmur sejahtera, Allah Jalla wa'ala ngasih kepada masing-masing kita rezekinya sendiri-sendiri. Yang kaya, yang sedang miskin-miskin. Dan yakinilah, ketahuilah, zat yang nanti ngasih rezeki kepada kita ketika dunia mengalami krisis, harga barang meroket, perekonomian tidak menentu, juga Allah Jalla wa'ala yang akan ngasih rezeki pada kita di kala seperti itu. Ma yaghummuka bihi. Apa yang bikin kamu gelisah? Apa yang bikin kamu resah? Kenapa kamu gundah gulana? Makanya ketika mengalami berbagai macam problematika hidup, mungkin krisis dunia, mungkin krisis perekonomian, mungkin krisis moneter atau yang lain-lainnya, dari berbagai macam cobaan hidup, maka yang pertama kali yang wajib ditanamkan di kalbu kita masing-masing ialah keimanan. Rasa iman yang harus dikuatkan ya. Iman dengan takdir. Barakallahu fikum. Semuanya Allah takdirkan. Makmur Allah takdirkan. Krisis Allah takdirkan. Harga murah Allah takdirkan. Harga mahal Allah takdirkan. Imani itu. Tayyib, sehingga kita merasa yakin ini semuanya adalah biqadarillahi tabaraka wa ta'ala. Al-iman bil qadar khairihi wa syarrih. Iman dengan takdir baik dan buruknya. Syaqadarallah. Yang kedua, tanamkan dalam hati yang paling mendalam, annallaha huwar razzaq. Yang ngasih rezeki adalah Allah Jalla wa'ala. Selama hayat masih dikandung badan, rezekinya gak bakal lari, gak bakal keliru. Oh salah, ini punya fulan. Kalau yang ini punya alan ketika makmur. Yang ini punya alan ketika krisis. Gak ada sejarahnya begitu. Gak ada yang ketukar. Semuanya Allah Jalla wa'ala yang telah menetapkannya, mencatatnya untuk masing-masing hamba.
Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata pun di muka bumi ini melainkan atas Allah rezekinya. Jika Rasul berkata dalam hadis, innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Sungguh sekali-kali tidak akan wafat sebuah jiwa hingga dia telah menyempurnakan rezekinya. Fattaqullah wa ajmilu fi talab. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah cara mengais rezekinya. Masih hidup, ada rezekinya antum. Dalam kondisi apapun. Krisis, ada rezekinya antum. Makmur, lagi Masya Allah, ada rezekinya antum. Dan Allah yang ngatur. Ima banyak, kamu banyak bersyukur. Atau cukup, banyak bersyukur. Atau kurang, yang tabah, yang sabar. Dan syukuri apa yang ada. Barakallahu fikum. Jangan panik. Nanti gimana? Gimana ini? Bagaimana? Saya, istriku, anakku. Gimana nih kondisinya? Gak usah panik. Serahkan semuanya kepada Allah Jalla wa'ala. Minta semuanya kepada Allah Jalla wa'ala. Mohon rezeki kepada Allah Jalla wa'ala. Allah yang maha Razzaq, Ar-Razzaq. Barakallahu fikum. Minta kepada Allah. Allah marzuqni. Minta ya Allah, minta keberkahan rezeki. Minta rezeki yang lapang. Minta solusi semua masalah-masalah yang ada. Ini dua hal penting yang harus ditanamkan dalam kalbu masing-masing kita sebagai seorang mukmin yang mengerti adanya Allah Jalla wa'ala. Harus itu. Dan ini disesuaikan dengan kadar iman masing-masing orang. Semakin kuat imannya, semakin kokoh keimanannya, semakin diasah ibadahnya, semakin diasah amal salehnya, maka semakin kuat poin-poin tadi. Kuat iman dengan takdirnya, kuat dengan iman Allah yang ngasih rezeki. Lalu barakallahu fikum, yang paling penting di sini adalah tema bawahnya itu menjaga keberkahan di kala krisis dunia. Ini muhim juga. Tapi setelah poin tadi ya, setelah itu yang antum perjuangkan adalah bagaimana terjaga barokah ini. Barokah selama Ramadan dijaga, barokah duniawiyah dijaga, barokah diniyah dijaga. Ramadan, Syawal, pasca Syawal, setelah itu sampai mati nanti. Itu perjuangannya. Yang kita cari bukan banyaknya atau sedikitnya, makmurnya atau krisisnya. Yang kita cari, yang kita upaya gapai adalah berkahnya. Barakatul rezeki, keberkahan rezeki, barakatul hayah, barokah kehidupan. Barakallahu fikum. Cukup banyak yang harus kita kerjakan, kita upayakan untuk di samping menenangkan jiwa, menenteramkan hati, hidupnya anteng ayem adem tentrem dan bagaimanapun situasinya, juga perjuangan untuk menjaga keberkahan hidup, keberkahan rezeki, keberkahan harta benda. Barakatul haya, barakatul rizq, barakallahu fiik. Yang pertama yang adalah jagalah ketakwaan kita kepada Allah Jalla fi'ula dalam semua kondisi, di semua tempat, di semua masa, semua zaman. Takwa Allah kunci semua yang didambakan. Momentum Ramadan itu pelatihan. Lanjutkan semangat takwa kita selama Ramadan. Lanjutkan selama Syawal. Lanjutkan terus pasca Syawal. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Terus tahun baru Muharram. Sampai Ramadan berikutnya. Sampai mati nanti. Jagalah ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Kunci barakatul hayah, barakatul rizq, barakatul mal. Takwa Allah. Laksanakan perintah, jauhi larangan. Sabar menghadapi berbagai macam cobaan. Bertakwa dalam semua hal, dalam semua aspek. Kondisi makmur, bertakwalah. Kondisi krisis, bertakwalah.
Ekonominya berkembang, bertakwalah. Ekonominya lagi turun tajam, bertakwalah. Kerjakan perintah Allah di situ, jauhi larangan Allah di situ. Taqwallah fi kulli syai. Taqwa ya ikhwan. Murojaah kembali beberapa ayat yang menjelaskan tentang taqwallah. Di murojaah untuk semakin menguatkan, semakin meyakinkan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya Talaq ayat yang kedua dan ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, maka Allah akan jadikan untuknya makhraj, solusi, jalan keluar dari semua masalah dia. Dan Allah akan kasih dia rezeki dari arah yang enggak dia sangka-sangka. As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menerangkan, wal ayatu, ayat ini, wa in kanat fi siyaqit talaqi wa raj'ah, meskipun teksnya konteksnya pada pembahasan talak dan rujuk dari talak. Kan diatolak kan. Surat membahas masalah perceraian, talak. Tetapi fa innal ibrata bi umul lafaz. Yang muktabar lafaz yang umum. Jadi yang kepingin rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, bertakwalah kepada Allah. Suami yang bertakwa, istri yang bertakwa, rumah tangga dikelola dengan takwa Allah. Semua masalah rumah tangga selesai, insyaallah taala gitu ya kan. Tapi lafaznya umum. Maka maknanya kata beliau, fa kullu man ittaqallaha ta'ala wa lazama mardatallah fi jami' ahwalih fa inna Allah yuthibuhu fid dunya wal akhirah. Maka barang siapa atau semua orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala dan terus berjuang menetapi ridhonya di semua keadaan dia, di semua kondisi dia, di semua situasi yang dia hadapi, maka Allah akan kasih dia pahala dunia akhirat. Belum ngomong bahasa, dikasih pahala dunia akhirat. Belum lanjutkan. Wa min jumlati thawabih, dan termasuk pahala untuk dia di dunia ini adalah ayyaj'ala lahu farajan wa makhraja min kulli syiddatin wa masyaqqah. Dan termasuk daripada pahala dia di dunia ini, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar, solusi dari semua kondisi keras, kondisi genting, kondisi mencekam, kondisi yang sangat memberatkan dia, dibahasakan kondisi krisis. Allah kasih jalan keluar untuknya. Allah kasih solusi untuknya. Fakama anna man ittaqallaha ja'ala lahu fadlan makhraja faman lam yattaqillaha waqa'a fi syada'idi wal asari wal aghlali allati la yaqdiru ala takhallusi minha wal khuruji min tabi'atiha. Sebagaimana, ini warning, sebagaimana setiap orang yang bertakwa kepada Allah akan dijadikan untuknya solusi dan jalan keluar. Sebaliknya, yang tidak bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, dihadapi dengan frustasi, dengan depresi, dengan shock, dengan kemungkaran, kemaksiatan, pelampiasan, stres dengan kemungkaran yang ada. Tidak takwa dia. Yang tidak bertakwa maka semakin terjatuh dalam kondisi yang semakin keras, semakin genting, semakin mencekam, semakin krisis, dalam belenggu yang semakin mengikat dia, menghimpit dia. Tidak bakal mampu lepas daripadanya dan efek-efek negatifnya. Barakallahu fikum. Ketika diuji dengan kondisi krisis, genting, mencekam, menakutkan, mengerikan,
terkait dengan masalah keamanan, terkait dengan masalah perekonomian, atau yang lain-lainnya. Dikatakan syada'id, keras, genting, krisis. Ternyata dia hadapi dengan keluh kesah, nggak bersyukur, isinya cuma wadul, ngeluh, pelampiasannya jauh dari ilmu, nggak taklim lagi, nggak muncul jamaah lagi, semakin jauh. Jadi awam lagi, katanya perbaikan ekonomi, malah semakin dengan maksiatnya dan segala macamnya. Itu bukan solusi. Itu semakin membinasakan dia. Semakin menghancurkan dia. Bukan semata-mata duniawiyahnya, tapi pada agamanya. Dan yang paling mengerikan di yaumul qiyamah nanti. Hati-hati. Solusinya dengan takwa Allah. Yang bertakwa kepada Allah fi jami' ahwali, dalam semua kondisi dia. Lapang bertakwa, banyak kenikmatan bertakwa, kondisi makmur sejahtera bertakwa, kondisi krisis bertakwa, banyak himpitan hidup bertakwa, banyak kondisi yang mencekam yang menimpa dia bertakwa, diuji dengan berbagai macam ujian berat bertakwa, tetap bertakwa. Kerjakan perintah, jauhi larangan, banyak beribadah, banyak beramal saleh, jaga ilmu, jaga amal, jaga manhaj, jaga akidah, jaga akhlak. Takwa Allah yang antum pahami makna yang luas itu ya kan. Yang bertakwa kepada Allah akan dikasih solusi, dikasih jalan keluar dari semua kondisi krisis yang dialami. Allah yang menjamin. Dan yang kedua, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib." Dan Allah akan kasih dia rezeki dari arah yang enggak dia sangka-sangka. Datang rezekinya yang ngasih Allah Jalla wa'ala, bukan fulan, bukan alan. Dengan takwa Allah, Anda memegang pintu rezeki, miftahur rizq. Kunci rezeki yang buka. Allah yang ngasih. Dikasih yang enggak disangka-sangka. Karena Sa'di rahimahullah menerangkan dalam tafsirnya, yasuqullahu rizqa lil muttaqi min wajhin la yahtasibuhu wa la yash'uru bih. Yani Allah Jalla wa'ala yang akan menggiring, memberikan rezeki kepada yang bertakwa tadi. Allah yang ngasih. Bukan hamba, bukan bos, bukan owner, bukan CEO, bukan yang lain-lainnya. Bukan fulan, bukan alan. Allah yang ngasih. Dikasih. Dituntun rezeki itu kepada kamu yang bertakwa. Dari arah yang enggak dia duga, yang enggak dia rasa. Tidak ada di benak dia sama sekali. Enggak ada di kalkulasi dia sama sekali. Dia orang ekonomi ini. Dihitung-hitung. Susah ini mas. Dihitung-hitung. Ramal bu ini mas. Dihitung-hitung. Abot ini mas. Dihitung-hitung. Gak sanggup ini mas. Itu menungso, itu manusia ya akhi. Dengan takwa Allah kasih janji akan dikasih rezeki dari arah yang enggak dia duga, yang enggak dia sangka, yang enggak dia prediksi, yang enggak muncul di benak dia sama sekali. Allah kasih rezeki. Dan itu di semua kondisi, semua keadaan. Di kondisi makmur, juga di kondisi ketika krisis. Barakallahu fikum. Ayat yang lain di At-Talaq juga ayat keempat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, Allah akan jadikan untuknya kemudahan dari semua urusan dia. Ibnu Katsir dalam tafsir menjelaskan, "Ai yusahhilu lahu amrahu." Allah akan jadikan mudah semua urusan dia. Wa yuyassiru alaihi, dikasih taisir, kemudahan untuknya. Wa yaj'alu lahu farajan qariba wa makhrajan ajila. Sekaligus Allah Jalla wa Ala akan menjadikan untuk dia jalan keluar yang sangat dekat, solusi yang sangat cepat. Dekat solusinya, dekat, cepat, jalan keluarnya, cepat, tepat, benar, barokah.
dengan takwa Allah. Dengan takwa Allah. Jadi diminta untuk jaga ketakwaan, jaga kesolehan, jaga ibadah, jaga akidah, jaga manhaj, jaga akhlak, jaga teristiqomah di atasnya. Usaha. Ikhtiar, yang mubah, yang syar'i, jangan pernah berubah. Dalam kondisi lapang, enggak berubah. Kondisi krisis, enggak berubah. Selalu ala taqwa. Barakallahu fikum. Dan barakallahu fikum akan dikasih barokat, berkah yang luar biasa bagi hamba Allah Jalla wa'ala yang bertakwa. Individu, apalagi penghuni sebuah desa, apalagi penduduk sebuah bangsa. Ya, ketika bangsa mengalami krisis di bidang A, bidang B, bidang C, semua bidang. Solusi untuk menyelamatkan bangsa, takwa Allah. Dimulai dari individu anak bangsanya, takwa Allah. Presidennya suruh bertakwa, ketua MPR suruh bertakwa, ketua DPR suruh bertakwa, para menteri suruh bertakwa, gubernurnya suruh bertakwa, jajarannya suruh bertakwa, bupatinya, wali kotanya, camatnya, jajarannya suruh bertakwa, pak lurahnya, pak desa suruh bertakwa dengan semua jajaran yang ada, pejabat semua bertakwa, rakyat juga sama. Pak alim ulamanya, para kiai-kiainya, para habaibnya, para ustaz-ustaznya, para guru ngajinya, semuanya suruh bertakwa. Semuanya, petaninya, pedagangnya, laki, perempuan, besar, tua, semuanya diminta untuk bertakwa. Kembali kepada Allah Jalla wa'ala, hamba yang saleh. Laksanakan perintah-perintah agama, jauhi larangan-larangan agama. Jadi hamba Allah yang saleh. Barakallahu fikum. Barokah akan datang. Di Al-A'raf ayat yang ke-96 Allah menegaskan. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Kalau seandainya penghuni sebuah desa, daerah, wilayah, bangsa, negara amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Itu kuncinya. Jaga iman, jaga takwa. Kalau iman dan takwa digabungkan, iman itu perkara akidah, perkara prinsip. Takwa itu amal zahir. Antum bisa bahasakan rinci, jaga akidahmu, jaga imanmu, jaga tauhidmu, jaga manhajmu. Jangan menyimpang manhajiyahnya dikarenakan krisis, jangan. Jaga terus. Jaga ibadahmu, amal solehmu, jaga akhlakmu, muamalah kamu. Dibayar iman dan takwa kamu. Iman dan takwa. Allah mengatakan la fatahna alaihim barakatin minas sami wal ardi. Niscaya akan kami bukakan kepada mereka barokah-barokah langit dan barokah-barokah bumi. Barakallahu fikum. Kebanyakan mufassirin memaknakan barokah langit dan barokah bumi berkaitan dengan masa duniawiyah. Duniawiyah. Akan dikasih ekonomi yang sangat lancar, makmur. Akan dikasih kehidupan yang paling nikmat, yang paling membahagiakan. Dengan usaha yang sedikit, gitu ya, kawan. Tanpa susah payah, tanpa mengalami kondisi krisis. Karena semuanya amanu wattaqau, Allah yang ngasih barokah langit, barokah bumi. Asy-Syaukani dalam bukunya Fathul Qadir, tafsir beliau berpendapat lafaz ayatnya umum ya kawan. Bukan semata-mata terkait dengan perkara duniawiyah saja. Tapi meliputi semua barokah yang ada, barokah langit, barokah bumi, barokah terkait dengan urusan duniawiyah, barokah terkait dengan perkara diniyah, juga barokah terkait dengan perkara ukhrawiyah. Semua makna keberkahan, langgengnya sesuatu yang baik yang datang dari Allah Jalla wa'ala pada sesuatu. Barokah akan terus baik, akan terus baik, akan terus baik, akan terus baik minallah Jalla wa'ala, duniawiyahnya, diniyahnya, ukhrawiyahnya.
Wa hadza warrajih. Ini yang rajih dengan lafaz umum. Semua barokah dunia, barokah agama, barokah akhirat, barokah langit, barokah bumi akan dibukakan, dilimpahkan kepada yang amanu wattaqau. Barakallahu fikum. Juga Sa'di rahimahullah menjelaskan ketika menafsirkan ayat Al-Anfal 29, beliau mengatakan imtitharul abdi li taqwa rabbih unwanus sa'adati wa alamatul falahi. Ketika seorang hamba betul-betul mewujudkan, merealisasikan ketakwaan dia kepada Rabb-Nya Jalla wa'ala, maka itu merupakan tanda kebahagiaannya, lambang kesuksesannya. Dia akan menggapai sa'adah, bahagia dunia akhirat. Dia akan menggapai falah, kesuksesan, keberuntungan dunia akhirat. Apa yang dia harapkan akan tercapai. Namanya husulul raghabat. Apa yang dia khawatirkan akan dihilangkan. Namanya falah, mendapatkan yang didambakan dan selamat dari semua marabah yang ditakutkan. Dia akan sukses. Dalam kondisi krisis bagaimanapun, Allah akan selamatkan dia dari semua kondisi yang ada dan mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia akhirat dengan takwa Allah. Dengan takwa Allah. Maka ketika pasca Ramadan, ketika Syawal, selesai Syawal, kondisi apapun yang dihadapi, mau kondisi makmur jaya, sejahtera, atau kondisi krisis, sama sikapnya, sama kondisi kita. Harus menjaga takwa Allah, ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. La yataghayyar bitaghayyuril azimmah. Jangan berubah dengan perubahan situasi krisis. Taqwallah fir raha wasyiddah. Terus bertakwa di masa-masa lapang dan di masa-masa genting. Yang semacam ini ya ikhwan, Allah akan jaga dirinya, akan jaga dunianya, akan jaga ukhrawiyahnya. Allah akan selamatkan dia dari semua mara bahaya dunia akhirat. Ini makna hadis, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah. Allah akan menjagamu. Menjaga Allah bertakwa. Engkau menjaga perintahnya, kamu jalankan, kamu kerjakan, kamu jaga larangannya, kamu tinggalkan, kamu jaga hak-hak Allah, kamu tunaikan, kamu jaga batas agama Allah. Engkau berislam, beragama dengan batas-batas syariat. Itu takwa Allah. Bertakwa namanya saleh, beriman dia. Dibahasakan menjaga Allah. Yahfadka, Allah akan menjaga. Menjaga kemaslahatan duniawiyah kamu, menjaga fisikmu, kesehatan kamu, menjaga anak kamu, menjaga istri kamu, harta benda kamu, ekonominya kamu, kehidupannya kamu, semua yang terkait dengan duniawiyah kamu, Allah yang menjaga. Yahfadka. Yang kedua, yang lebih mulia lagi, Allah akan menjaga agamamu. Dijaga dari syahwat yang merusak. Dijaga dari syubhat yang menyimpang, yang menyesatkan. Allah akan beri taufik semasa hidupnya. Dan akan dikasih husnul khatimah di akhir hayatnya. Itu makna yang disebutkan sama Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menerangkan riwayat ini. Apa yang dikhawatirkan? Ma yaghummuka bi? Apa yang bikin kamu resah gelisah dengan krisis dunia ini? Enggak usah gelisah, enggak usah resah. Ihfazillah yahfadka. Ittaqillah. Tahu kepada Allah, jaga ketakwaan. Semua kamu dapatkan. Duniawiyah kamu dapatkan. Selamat agama kamu dapatkan. Syubhat nyambar-nyambar Allah selamatkan. Syahwat yang menggoda Allah selamatkan. Dalam kondisi terpaan fitnah yang begitu deras, Allah akan selamatkan Anda. Dan ujungnya meraih husnul khatimah. Barakallahu fikum. Disebut dalam lafaz yang lain, ihfazillah, lanjutannya, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, kamu pasti mendapati Allah di depan kamu. Maknanya Allah akan membela kamu.
Allah akan menolong kamu, memberikan taufik kepada kamu, meluruskan langkah-langkahmu. Itu namanya ma'iyah khasah, bersama kamu secara khusus, bukan semata-mata melihat kamu, mengetahui kamu, mengawasi kamu, namun juga membantumu, membela kamu, menolong kamu, memberikan taufik kepada kamu, meluruskan langkah-langkah kamu. Namanya ma'iyah khasah. Disebut dalam lafaz yang lain dari Tirmidzi, ta'arraf ilallahi fir raha, ya'rifka fi syiddah. Ini konsep ya ikhwan, di masa krisis. Ta'arraf ilallahi fir raha, kenali Allah di masa lapangmu. Maknanya sama dengan tadi. Takwalah kamu di masa kamu lapang. Kondisi kamu lagi makmur jaya, sentosa, Masya Allah, banyak barokat, rezekinya melimpah, kondisi nyaman, aman, tidak ada krisis. Takwa ketika itu. Dekat kepada Allah, kenali Allah di masa lapang kamu. Ibadah kepada Allah, amal soleh berbanyak, banyak doa, mohon keberkahan, mohon keselamatan, mohon keistiqamah. Dengan ibadah, dengan takwa, dengan hifdzullah tadi, di masa lapang. Ya'rifka fi syiddah. Allah akan kenali kamu ketika kondisi genting, kondisi mencekam, kondisi krisis yang menimpa kamu. Dunia kadang naik, kadang turun, kadang di atas, kadang di bawah. Ketika kamu kondisi sedang terpuruk, sedang jatuh, sedang mengalami kondisi yang genting, mencekam dalam kehidupan kamu, krisis yang menimpa kamu atau menimpa yang lainnya. Dikala itu Allah akan kenali kamu. Maknanya Allah akan selamatkan kamu, Allah akan bela kamu, Allah akan kasih kamu solusi. Orang yang biasa ibadah di masa lapang, di masa genting akan lebih gampang lagi ibadahnya. Ya, dikarenakan kebiasaan dia. Jadi enggak sekonyong-konyong ujuk-ujuk ibadah gitu. Ada sih beda orang yang biasa. Ini bahasanya sebagian kaum muslimin yang biasa ngetuk pintu di setiap saat, di setiap waktu, suaranya terus memanggil, permisi, masuk, minta masuk, mohon masuk di saat lapang. Dilanjutkan ketika kondisi genting. Permisi, minta tolong, bla bla bla. Beda dengan orang yang baru genting, baru tok tok. Permisi, tolong. Beda. Ta'arraf ilallahi fir raha. Kenali Allah di masa kamu lapang, di masa kamu jaya, di masa kamu mengalami kemakmuran. Ya'rifka fi syiddah. Allah akan kenali kamu ketika kamu mengalami kondisi krisis. Ketika kamu bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala, ketika kamu tawakal kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah, ketika kamu takarub kepada Allah, memohon doa, mohon pertolongan, mohon solusi, mohon jalan keluar, suara kamu dikenal oleh ahlus sama. Desahan, resahan, gelisah, keluh kesah yang kamu sampaikan kepada Allah Jalla wa'ala dikenali oleh Allah Jalla wa'ala. Fulan, hambaku fulan, hambaku fulan. Maka Allah akan selamatkan kamu. Diselamatkan dari semua kondisi genting, kondisi krisis, kondisi yang mencekam, musuh besar yang menimpa kamu. Allah akan selamatkan kamu daripadanya. Dikasih solusi yang cepat, tepat, dekat. Itu mana ya'rifka fi syiddah. Barakallahu fikum. Betul sih ketika orang yang terhimpit doa itu termasuk mustajab. Ya, kondisi motor. Amma yujil motor idza da'ah. Betul, ketika ada seorang hamba yang kondisi motor kepepet, doa kepada Allah ketika kepepet, kan biasanya kan serius, fokus, kemudian ilha, kepingin sangat, mohon sangat. Itu termasuk barakallahu fikum asbab makbulnya doa. Tapi lain dengan hamba yang saleh ini, yang bertakwa ini, yang dalam semua kondisinya, semua keadaannya, semua situasinya, terus dekat kepada Allah, terus munajat kepada Allah, terus doa kepada Allah, terus memanggil Jalla wa'ala. Beda. Yang ini dikenal, ma'rufun, masyhurun,
Sautuhu ma'ruf, du'auhu masyhur. Ya, munajatnya dikenal, zikirnya dikenal, doanya dikenal, keresahan dia kepada Allah dikenal. Ini hamba yang selalu ibadah kepada Rabb yang Jalla wa'ala. Maka lebih lagi akan dikabulkan dan akan diberikan apa yang diimpikan, yang dia minta, yang dia dambakan. Selamat dari semua krisis, selamat dari semua kegentingan, selamat dari semua kondisi yang mencekam, dan dikasih keberkahan yang dia harapkan. Barakallahu fikum. Hadza huwa, jaga ketakwaan. Jaga ketakwaan. Jaga akidah. Jangan berubah akidah kamu dikarenakan kondisi krisis. Jaga manhaj. Jangan jadi khawarij dikarenakan ada krisis ekonomi dunia. Kok bisa? Umumnya kalau sudah ada gini-gini, lupa jadi salafi. Tidak tahu sengaja atau mungkin tanpa terasa jadi khawarij. Mencaci maki penguasa, menjelek-jelekkan penguasa, membongkar aibnya penguasa, semuanya penguasa. Tanpa terasa dia seorang khawarijiyah, jadi khawarij yang membongkar aibnya para penguasa. Hati-hati, jangan ada perubahan manhaj di saat krisis. Jaga akidahmu, jaga manhajiyah kamu, jaga ibadah kamu, amal soleh kamu. Jangan ada perubahan di kala krisis. Apalagi kadang sangat menghantam, menghimpit, keras menimpa diri kamu, pedih menimpa diri kamu dan keluarga kamu. Jangan goyah. Terus takwa kepada Allah. Terus takwa kepada Allah. Jaga ketakwaan. Akhlak yang mulia dijaga, tutur kata lisan dijaga. Jangan menjadi kata-kata kasar atau kotor atau keji dikarenakan kondisi yang ada sekarang ini. Jaga lisan, jaga anggota badan, jaga akhlak, jaga semuanya, jaga takwa. Insyaallah taala akan mendapatkan apa yang diimpikan. Solusi akan datang, keberkahan akan datang, saadah digapai, sukses akan diraih, dan diselamatkan dari semua mara bahaya yang ada. Barakallahu fikum. Ini kuncinya, taqwallah. Taqwallah. Barakallahu fikum. Lanjut. Yang kedua. 5.33. Jam berapa maghribnya ini? Tak teruskan nomor 2 atau azan. Kurang 4 menit. Ya apa? 5.38 toh? Ya kurang 4 menit. Mau istirahat dulu. Persiapan maghrib sambil doa akhir Jumat gitu ya. Sementara cukup, diteruskan lagi insyaallah ba'dal maghrib nanti poin-poin berikutnya. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum.